Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu ingin mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pengantar Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Ganda Hijrah Selaras, MPD. Kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Vivi Pasyadesti dengan NIM 23031163, dan rekan saya, Vira Hairatunisa dengan NIM 23031065, dan Hana Zalfakansa dengan NIM 23031132. Baiklah, kita masuk kepada materi. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu penulisan karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah bentuk tulisan yang didasarkan pada data dan fakta yang diperoleh melalui penelitian sistematis. Karya ini memiliki tujuan utama untuk menyampaikan hasil penelitian, mengembangkan teori dan konsep baru, serta memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Karya ilmiah mencakup berbagai jenis seperti artikel jurnal, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan makalah konferensi. Selanjutnya, yang pertama itu pentingnya pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan. Karya ilmiah memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan dunia pendidikan. Dalam ranah perguruan tinggi, ada 3 aspek pengembangan tridharma perguruan tinggi. Aspek tersebut antara lain, yang pertama itu bidang pendidikan, penelitian, dan yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, berikut adalah beberapa alasan mengapa penting pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yang kedua meningkatkan keterampilan riset, yang ketiga mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara ilmiah, yang keempat mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara ilmiah, yang kelima mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang keenam itu mempermudah penyelesaian studi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vira. Kepada Vira dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang kedua itu ilmu dan proses berpikir dalam pengantar penulisan karya ilmiah. Ilmu dan proses berpikir merupakan dasar dalam penulisan karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah harus didasarkan pada menghasilkan pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Next. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang dieksperimen dan analisis yang sistematis. Ilmu memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, berdasarkan fakta, didasarkan pada realitas yang dapat dibuktikan. Yang kedua itu objektif, tidak dipengaruhi oleh opini pribadi atau subjektivitas. Yang ketiga, sistematis, mengikuti metode tertentu agar hasilnya dapat diuji dan diterapkan. Dan yang berikutnya bersifat universal, dapat diterima secara luas dan diuji kebenarannya oleh siapa saja. Next. Proses berpikir dalam ilmu harus bersifat rasional dan sistematis. Ada beberapa jenis cara berpikir yang digunakan dalam ilmu, yaitu yang pertama berpikir induktif, menggunakan data spesifik untuk menarik kesimpulan umum. Contohnya, semua angsa yang pernah dilihat oleh seseorang berwarna putih. Yang B, berpikir deduktif, menggunakan prinsip atau teori untuk menjelaskan kasus spesifik. Contohnya, kupu-kupu dengan warna sayap yang lebih cocok untuk kamuflase akan lebih mudah bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga warna sayap tersebut akan menjadi lebih umum di populasi dari waktu ke waktu. Next. Lalu berpikir kritis, menganalisis informasi secara objektif dan mengevaluasi keabsahan suatu argumen. Contohnya, dalam membaca jurnal ilmiah, seorang peneliti harus mengevaluasi apakah metode penelitian yang digunakan valid atau memiliki kelemahan. Dan yang terakhir, berpikir analitis, memecah suatu permasalahannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dipahami lebih dalam.
Contohnya, dalam penelitian sosial, seseorang peneliti akan menganalisis faktor ekonomi, budaya, dan politik secara terpisah sebelum menyimpulkan hubungan antara ketiganya. Lanjut. Dalam penulisan karya ilmiah, ilmu dan proses berpikir digunakan untuk menentukan masalah penelitian, yaitu mengidentifikasi masalah yang relevan dan bisa dikaji secara ilmiah. Yang kedua, membuat hipotesis, merumuskan dugaan sementara berdasarkan teori dan bukti awal. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data, yaitu menggunakan metode ilmiah seperti eksperimen, survei, atau studi pustaka. Yang keempat, menganalisis data, yaitu menggunakan pendekatan induktif atau deduktif untuk menarik kesimpulan. Dan selanjutnya menulis dengan logika dan struktur yang jelas, yaitu mengorganisir hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk laporan ilmiah. Yang ketiga, ilmu dan kebenaran. Menurut WJS Purwadarminta, ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sama sifatnya, baik yang didapat dari pengalaman sendiri maupun hasil penelitian orang lain. Dan menurut WJS Purwadarminta, kebenaran adalah keadaan benar atau sesuai dengan kenyataan yang dapat dibuktikan dan dapat diterima secara logis dan empiris. Ciri-ciri ilmu dalam karya ilmiah itu sistematis, disusun secara runtut dan logis. Selanjutnya ada empiris, berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang nyata. Selanjutnya bersifat universal, berlaku secara umum dan dapat diuji kebenarannya, lalu dapat diuji dan dikembangkan. Ilmu terus berkembang berdasarkan penelitian yang baru. Nah, di sini ada kebenaran empiris berdasarkan pengalaman dan pengamatan langsung. Yang kedua, kebenaran logis berdasarkan penalaran yang rasional. Dan yang ketiga, kebenaran ilmiah berdasarkan metode ilmiah dan dapat diuji ulang. Dalam penulisan karya ilmiah, ilmu dan kebenaran saling berkaitan. Ilmu digunakan untuk mencari kebenaran dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti. Yang pertama itu ada metode ilmiah, menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan kebenaran yang dapat diuji. Yang kedua, kesalahan berpikir, menghindari kesalahan berpikir seperti biasa atau asumsi tanpa bukti. Yang ketiga, fakta, menyajikan fakta berdasarkan data yang valid dan dapat diverifikasi. Mulai. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Al-Haratunisa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hana. Kepada Hana dipersilahkan. Baik, pada materi yang selanjutnya, yang keempat, berpikir ilmiah dan metode ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, ilmu dan kebenaran saling berkaitan. Ilmu digunakan untuk mencari kebenaran dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti. Berpikir ilmiah adalah cara berpikir yang logis, sistematis, kritis, dan berdasarkan bukti dalam memahami suatu fenomena atau memecah masalah. Metode ilmiah adalah proses sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan cara yang dapat diuji dan dibuktikan. Dalam penulisan karya ilmiah, metode ilmiah membantu memastikan penelitian dilakukan dengan standar yang tinggi. Metode dalam berpikir ilmiah secara umum, berpikir ilmiah adalah campuran dari pemikiran deduktif dan induktif. Setiap pemikiran ini terkait erat dengan rasionalisme atau empirisme.
Yang pertama, metode induksi, yang merupakan metode penyusunan ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang khusus orang ke hal-hal yang umum meluas. B. Metode deduktif adalah sesuatu yang bertentangan dengan induksi. Teknik untuk induksi ini digunakan secara luas dalam pemikiran tradisional Aristoteles, khususnya dalam pembentukan logika. Menurut Nur Aini 2021, langkah-langkah yang digunakan dalam penalaran logis adalah sebagai berikut. Yang A, merumuskan masalah. Yang B, merumuskan hipotesis. Yang C, mengumpulkan data dan informasi. D, menguji hipotesis. E, merumuskan kesimpulan. Contoh dari berpikir ilmiah, peserta didik dalam tingkat perguruan tinggi dituntut untuk bisa melakukan kegiatan berpikir ilmiah sebagai landasannya dalam melakukan penelitian sebagai tugas akhir dalam pendidikannya. Rahayu 2013. Kesimpulannya, pengantar penulisan karya ilmiah menegaskan bahwa karya ilmiah merupakan bentuk tulisan yang didasarkan data dan fakta yang diperoleh untuk melalui penelitian sistematis. Karya ini memiliki tujuan utama untuk menyampaikan hasil penelitian, mengembangkan teori, karya konsep baru, serta memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Karya tulis ilmiah mencakup berbagai jenis seperti artikel, jurnal, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan makalah kontroversi. Karya ilmiah memiliki ciri khas berupa objektivitas, penggunaan bahasa yang formal dan akademik, serta penyusunan yang mengikuti struktur yang telah ditetapkan. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hana. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.